Persib ini memang kadang babak pertama itu shaky. Iya. Telat panas. Telat panas. Enggak, lu pasti inget sih Bib sebetulnya harus Bib. tahu. Lu pasti inget Bib. Harus tahu nama Iya. mantan pemain. Justru Tahun tuh ini, Bib. ada gibah bola karena lu Bib. Iya, Nggak ada. tahun kita mah Robin aja Robin. Iya. Batman-nya lu emang. Betul Bib. Iya. Sobat Gibah pecinta sepak bola Indonesia, selamat datang di Gibah Bola. Ini bukan sembarang gibah tapi fakta di balik laga. Luar biasa. Andiamo. Tampilannya baru, lebih fresh Sangat, ya. Tapi orang-orangnya tercinta juga di sini. Betul. Ya udah ada Labib Sada dan juga pastinya ada Dita Prabudya. Yoi. Wilujeng Sumping. Sampurasun. Wilujeng Sumping. Oke, jadi untuk di Gibah Bola episode yang kali ini kita bakal ngomongin soal Persib Bandung Ya. yang berhasil bisa mendapatkan kemenangan penting ya di playoff dari ACL 2 menghadapi Manila Tigers FC. 2-1 kemenangannya kemarin. Betul banget. Kemarin gua kebetulan nonton langsung karena liputan juga. Liputan di sana lah. Bib. Ngeri. Cerita singkat aja ya. Iya. Cerita singkat aja. Jadi kemarin tuh pas lagi pertandingan Singkat ya. Kata teman-teman Iya. singkat. Kayaknya nggak mungkin ya Labib itu singkat ya. Coba Langsung tapi di nggak apa-apa, Bib. stopwatch. Enggak, tapi menarik. Memang pertandingannya kan berlangsung weekday ya. Jadi mungkin pasti keramaian atau crowd-nya nggak sama dengan pertandingan-pertandingan di hari akhir minggu. Iya. Weekend ya. Weekend gitu. Kemarin penonton yang datang pas gue baca di attendance announce tuh sekitar 6.000, hampir 6.000 penonton. It's okay lah untuk pertandingan di weekdays. Apalagi ini juga preliminary round atau playoff terakhir. Tapi memang seperti biasa supporter Persib memberikan atmosfer yang berbeda, atmosfer yang luar biasa untuk mendukung langsung tim Persib Bandung. Boboto memberikan tidak hanya support buat Persib, tapi tekanan dalam tanda kutip untuk tim Manila Tigers. Dan hasilnya memang akhirnya Persib bisa memenangkan pertandingan walaupun ada beberapa catatan. Yes, ada beberapa catatan yang memang ini menjadi pekerjaan rumah ya pastinya untuk Boyan Hodak. Dan ditambah lagi juga ini adalah hasil yang pastinya juga ditunggu-tunggu oleh Boboto dan juga pecinta dari Persib karena pada akhirnya di laga Asia Persib bisa menang di kandang sendiri. Iya. Ya. Ya, Dan bela gimana, Dit? Iya memang menyambung dari Labib katakan bahwa tidak akan pernah sepi ya apapun yang berbau dengan Persib Bandung apalagi Bobotoh memang akan mendukung dengan sepenuh hati karena memang ya jadi identitas juga Persib adalah identitas Warisan warga. budaya. Betul, warisan budaya. Heritage ya. Heritage di tanah Sunda dan kita melihat di laga kemarin meskipun agak cukup struggle di babak pertama, tapi Persib Bandung tetap menunjukkan bahwa mereka layak untuk bermain di kompetisi Asia dan bisa menutup pertandingan dengan kemenangan dan juga ada perbaikan yang cukup saya tangkap dari Boyan di babak kedua. Adjustment-nya juga cukup berhasil, juga strateginya di babak kedua cukup berhasil. Alhasil bisa membuat kemenangan dan juga membawa Persib Bandung lolos ke kompetisi Asia. Yes, cuman memang yang menarik adalah gimana Persib sebelum menghadapi Manila Tigers FC ya. Sebetulnya banyak keuntungan yang dipunyai oleh Persib. Betul. Salah satunya adalah Manila Tigers FC itu kemarin baru menjalani salah satu laga kompetitifnya mereka. Selepas Liga Filipina baru selesai itu di bulan Mei. Berarti ada kurang lebih 3 bulan mereka 3 bulan libur. Iya, mereka libur dan baru main lawan Persib. Dan ditambah lagi juga 1 minggu sebelum bertolak ke Bandung, Manila Tigers melepas 11 pemain mereka. Jadi memang sebetulnya ada banyak tugas ya untuk Manila Tigers ya FC ya. Kalau bicara pemain baru juga sebenarnya Persib banyak pemain Banyak baru sekali, juga. iya. Banyak pemain Kita baru. selalu bilang Persib ini bisa dibilang kalau dibilang Hatur Nuhun FC bisa tuh dibikin dari Hatur kiper Nuhun sampai Hatur Nuhun FC. striker kan. Iya. Dan ada pemain baru sekitar 9 pemain asing baru semua. 3 lokal. 12 berarti total 12 pemain baru. Total 12 pemain baru dan memang kalau dilihat Persib keuntungannya adalah mereka memiliki waktu untuk manasin mesin lebih banyak dibandingkan Manila Tigers. Apalagi juga Persib udah melakukan satu laga resmi. Laga kompetitif ya. Laga kompetitif atau laga resmi di pembukaan dari BRI Super League. Dan itu menurut saya menjadi advantage ditambah
laga yang seharusnya berlangsung di kandangnya Manila Dodgers setelah melalui kesepakatan dan verifikasi stadion dari Manila Dodgers akhirnya dialihkan ke stadionnya Persib Bandung. Itu menurut saya advantage tambahan buat tim Persib Bandung. Yes, dan ditambah lagi juga sebetulnya waktu pas kemarin ya di saat lawan Manila Tigers FC, pada akhirnya kita jadi tahu gitu output dari uji coba yang dilakukan oleh Persib. Meskipun dari ini, presiden. James, sorry saya potong, agak cukup mepet ya pertandingannya banyak sekali. Bahkan Ramon Tanki juga mengalami cedera di preseason. Itu yang mengakibatkan bahwa Persib Bandung ya oke, tadi Labib bilang manasin mesin, tapi ada beberapa waktu istirahat yang cukup terbuang sehingga banyak pemain yang juga mengalami cedera yang tidak bisa tampil. Oh, salah satunya Ramon Tanki Ramon Tanki yang cedera ketika melawan Western Sydney Wanderers ya. Memang itu satu kerugian karena memang sebenarnya striker utamanya Persib yang diplot sejak awal tuh Ramon Tanki ya. Musim lalu 28 pertandingan, 21 gol bersama Visaka di Cambodia Premier League itu seperti ini ya, seperti memberikan bold statement bahwa gua bisa memberikan satu warna untuk lini depan Persib ketika kehilangan David Da Silva dan Gervin Castaner gitu. Menjadi satu suksesor untuk seorang David Da Silva, dan ketika Ramon Tanki ingin membuktikan di laga kompetitif, di laga resmi belum bisa. Mungkin harus ditunda sekitar 3 minggu karena setelah cedera melawan Western City Wanderers, Ramon Tanki itu harus beristirahat sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Kemarin udah ada di bench, tapi Boyan Hodak nggak mau ambil resiko. Iya betul. Rusuk ya kalau nggak salah. Rusuk dia, cedera rusuk. Terus habis itu katanya paha juga ya, Bip ya? Iya. Tapi kalau yang paha gue belum dengar. Gue taunya rusuk. Rusuk. Gue taunya rusuk. Mungkin dia habis menemukan pasangannya, sehingga tulang rusuknya ketemu. Nah itu dia. Ya Ramon. Bisa jadi sih ya. Bisa jadi. Tapi kan udah ada pasangannya sebetulnya. Nambah lagi berarti. Aduh. Cuman memang kan Persib sudah melakoni pertandingan itu kan mulai dari Piala Presiden yang kita sering bahas. Piala Presiden, terus habis itu training campnya di Thailand, ada 3 pertandingan. Tiga pertandingan di Thailand, dan ditambah lagi juga masih ada satu laga yang mereka lakoni sebelum menghadapi Semen Padang lawan Western Sydney Wanderers dan menang juga di situ. Memang ada beberapa bold statement yang diberikan oleh Persib Bandung untuk mengarungi musim 2025-2026. Jadi fokusnya bukan hanya untuk di liga domestik aja, tapi juga pastinya di Asia, karena secara pengalaman sebetulnya Persib yang gue lihat adalah mereka juga bisa untuk menunjukkan faktor mentalitas ya. Karena dengan pengalaman di musim sebelumnya di ACL tuh mereka jadi juru kunci peringkat 4. Seharusnya apa yang mereka dapatkan di musim lalu mereka bisa untuk berikan di musim ini di ACL tuh dengan lawan-lawan yang itu tuh. Lawan-lawannya susah-susah tuh. Kalau bicara experience kan sebenarnya pengalaman musim ACL tuh 2024-2025 itu pengalaman mahal banget buat Persib. Sebelumnya Persib hampir 9 tahun terakhir bermain di kompetisi Asia itu di AFC Cup 2015. Setelah itu mereka absen sampai akhirnya main di 2024-2025 dan harus mengakui keunggulan Zhejiang, terus juga Port FC dan Lion City Sailors. Di grup F mereka menjadi juru kunci. Nah, kemarin kebetulan gua wawancara Mark Klok. Gimana tuh, Bib? Ini cerita sedikit aja. Info A1 nih. Info A1. Ada fotonya, ntar gua kirim fotonya. Siap, santai aja. Percaya kita, Bib, percaya. Iya. Tapi kalau bisa jangan cerita sedikit lah. Karena kita yakin pasti panjang. Kan gue bilang, ke Mark Klok, congratulations about a win, congratulations for the MVP, player of the match. Tapi of course, Mark Klok gue udah pakai bahasa Inggris, Mark Klok jawabnya pakai bahasa Indonesia. Nah, lu yang malu kan? Ya gue yang malu. Tahu gitu dari awal pakai bahasa Indonesia kan. Selalu mengingat tuh Mark Klok datang sebagai pemain asing soalnya 8 tahun yang lalu di Liga 1 di Indonesia, dan sekarang Mark Klok sangat fasih juga, respect buat Mark Klok. Terus Mark Klok mengatakan bahwa ada hal yang sangat penting, bahwa dia bilang, dia kan captain. Semua pemain yang punya kontrak dengan Persib, kenapa kalian dikontrak? Tidak hanya berprestasi di liga domestik, tapi kalian dikontrak untuk membawa Persib jauh di kompetisi Asia. Karena kegagalan musim lalu itu menjadi salah satu pukulan juga buat Persib, walaupun mereka sukses menjuarai BRI Liga 1 2024-2025, tapi kegagalan di ACL itu juga nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihilangkan begitu saja. Maka dari itu mereka mencoba melakukan evaluasi, mereka mencoba melakukan revenge atas kegagalan mereka di musim lalu untuk mendapatkan hasil terbaik di musim ini. Lawan di Asia siapapun nggak akan pernah mudah, nggak akan pernah ketebak. Even nanti ketemu wakil Malaysia, wakil Thailand, ataupun wakil China atau wakil dari
kan kita adanya di zona timur ya, di zone bahasanya. Di zone siapapun akan memberikan challenging yang berbeda-beda. Dan ini sudah diaminkan oleh Coach Boyan bahwa mereka juga akan fokus maksimal untuk menghadapi ACL tuh 2025-2026. Oke. Itu tuh Mark Klok ngomong gitu. Buat dan, Boboto. Dan memang ini juga ya step up juga karena memang udah back to back. Jadi what's next gitu. Kalau memang di Indonesia, di Liga Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bisa juara back to back bahkan dan mengincar tripit pasti. Tapi apa yang bisa dilakukan lebih lagi di musim ini ya adalah Asia jawabannya, karena kemarin juga sempat ngobrol dengan beberapa boboto dan juga para pengurus Persib. Memang salah satu tujuan dan juga target dari Persib Bandung sendiri adalah memang ada berbicara banyak di Asia. Tentu saja. Karena memang mereka mendatangkan 12 pemain dan juga melakukan regenerasi pemain-pemain yang kemarin kan kita lihat DDS sudah cukup usianya udah 35 tahun, Ciro juga 36 tahun, Kuipers juga sudah 6 musim di sana gitu. Mereka takut punya titik jenuh. Para pemain punya titik jenuh dan juga mungkin kualitas fisik sudah mulai menurun, meskipun ya DDS kita harus akui tetap salah satu yang terbaik musim lalu gitu. Bisa dibilang juga tambahan udah nggak lapar takutnya. Betul, takutnya tidak punya rasa lapar lagi karena memang tujuan mereka adalah Asia, sehingga mereka banyak mengambil pemain yang memang punya pengalaman di Asia. Pemain dari Liga Kuwait, kemudian Liga Thailand, kemudian juga Liga Kamboja, sehingga target di Asia berbicara banyak, jalan sejauh mungkin itu harusnya sudah tidak muluk-muluk lagi. Iya. Fokus dan keseriusan dari Persib ya sebetulnya untuk menyambut musim ini itu yang memang layak untuk ditunggu, dan juga kita perlu untuk memberikan waktu bagi Boyan Hodak dengan pasukan yang saat ini ya bisa terbilang kan memang ada beberapa wajah-wajah baru, dan ditambah lagi juga dengan 2 pertandingan yang sudah dilakoni. Kalau dari point of view gue ya sebetulnya memang ya ini sudah mulai kelihatan nih apa yang diinginkan oleh Boyan Hodak. Dari pemain-pemain yang didaratkan kan dia mendaratkan pemain-pemain Asia proven ya. Iya, Asia proven, benar. Pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di kompetisi Asia. Terlepas dari mendatangkan Bergwinho yang memang sudah tampil ciamik bersama Borneo di musim lalu. Tapi seorang Sadil Ramdhani ini pemain yang 5 musim main di Liga Super Malaysia, usianya masih 26 tahun. Kalau ingat 2 tahun yang lalu di AFC Cup bersama Sabah FC, dia menjadi salah satu pemain yang tampil paling outstanding. Pemain Indonesia tampil outstanding di kejuaraan Asia tuh harus diakuin Sadil Ramdhani saat itu. Dan tadi Dita udah bilang Liga Kuwait, Uliam Baros, ada juga Matrikardi yang datang dari Liga Thailand, belum lagi Frans Putros. Pemain timnas juga bahkan. Luciano yang memang jadi andalan di Perak FC. Perak juga Lucho itu luar biasa. Lucho panggilannya. Lucho McAllister kan? McAllister. Gue Kokea doang. Tapi memang akhirnya pemain-pemain ini terlihat bahwa Persib punya satu goals bahwa ketika gue mendatangkan pemain-pemain yang sudah siap tempur di kompetisi Asia dan terbiasa dengan kompetisi Asia, berarti memang tujuannya adalah di ACL tuh bisa terbang sejauh-jauhnya. Ingat, musim lalu Persib pernah mengalahkan Lion City Sailors di kandangnya Lion City Sailors. Ingat Lion City Sailors finish sebagai apa? Finalis. Finalis, betul. Runner up. Yang artinya ketika dia bisa mengalahkan finalis, ya harusnya prestasi Persib sendiri harusnya bisa melangkah jauh di kejuaraan Asia. Dan tadi kita bilang, tapi masih banyak catatan. Itu yang harus diperbaiki oleh Coach Boyan Hodak. Iya. Tapi kan memang secara fundamentalnya udah terlihat ya. Sangat terlihat. Apa yang memang sudah diciptakan oleh Persib Bandung. Roadmap-nya sudah terlihat juga gitu. Dan ini yang tadi gue bilang bahwa ini layak untuk dinanti. Kejutan-kejutan atau mungkin juga bom yang disiapkan oleh Persib untuk mengejutkan sepak bola Asia. Nah sekarang kita ngomongin soal teknis yang kemarin menghadapi Mandala Tiger FC. Persib ini memang kadang babak pertama itu shaky. Telat panas. Telat panas. Diesel. Belum nemu ininya. Banget. Diesel. Picknya belum dapat, belum tune in. Iya. Babak kedua baru tuh di situ ya. Ada pendekatan strategi yang berbeda, dan ditambah lagi juga ini yang menjadi pembedanya Persib dengan untuk tim-tim yang ada di Super League musim ini, kedalaman skuad yang merata ya sebetulnya. Itu yang memang menjadi daya tarik dan juga kekuatan dari Persib Bandung. Dan di saat ada Sadil Ramdhani main, kemudian juga Febri Haryadi, Adam Alis. Ada juga kemarin yang babak kedua masuk. Babak kedua tuh Rezaldi Hehanusa yang main bule menggantikan
Kakang Rudianto dan Frans Putrosnya main di kanan. Geser ke kanan. Karena memang posisi naturalnya Frans Putros itu RB sebenarnya. Di LB itu dia menolak adaptasi. Dalam artian dimainin dimanapun, asal di lini pertahanan dia siap. Seorang Frans Putros. Yes. Dan Singa Mesopotamia. Irak. Irak. Dan memang di babak kedua itu justru banyak peluang-peluang yang diciptakan oleh Persib ya dibandingkan Tapi dengan Manila lini belakang jadi agak ke-expose. Itu dia. Ya, serangan balik, counter attack dan transisi dari transisi negatif dari Persib Bandung menjadi PR yang cukup besar juga untuk Boyan Hodak dan juga yang gua soroti terutama adalah PR besarnya adalah bagaimana seorang klub besar itu harus mampu killing the game. Ya. Ini yang belum dimiliki Persib di pertandingan kemarin. Belum terlihat ya kemarin. Belum terlihat lah. Sisi klinikalnya belum ada. Kemudian juga bagaimana mereka punya rasa udah ini kita harus matiin nih game ini udah selesai gitu. Padahal banyak sekali peluang, bukan cuman peluang emas lagi, diamond kayaknya peluangnya ya. Ini open chance banget. Bisa lebih dari 2 gol sebetulnya Persib. Makanya apalagi di babak kedua ya. Yang membedakan tim yang memang sudah matang dan juga bermental juara adalah kemampuan mereka mengunci kemenangan itu kan. Nah ini yang belum dimiliki, mungkin belum ya, karena belum terlihat karena memang Persib Bandung sendiri tadi udah disebutkan juga kita di awal 12 pemain baru, meskipun ada beberapa pemain yang sudah malang melintang di Liga Indonesia juga dan di Asia, tapi ini pemain yang baru disatukan dalam satu tim. Syeki wajar, apalagi ini mungkin berarti pertandingan resmi kedua, kompetitif kedua. Dan yang gue lihat juga adalah bagaimana kemampuan mereka untuk chemistry-nya masih belum dapat. Tapi sudah ada, ya tadi, latihannya sudah benar nih. Karena textbook-nya udah kebaca tuh kayak ada beberapa etam lari dari samping terus. Itu main direct atau counter attack. Defense counter itu khas banget ya Boyan Hodak. Nah, udah kelihatan textbook-nya. Tapi yang tadi masih belum klinis di depan gawang. Dan kalau gue melihat sih memang Mark Locke jadi poin utama ya kita lihat dari jadi man of the match kan. Tapi jadi vokal poin bagaimana keseimbangan lini tengah dari Persib Bandung. Iya itu sih yang gue underline ya karena waktu pas kemarin pun juga di saat gue bawain match Persib lawan Manila Tiger FC, gue bilang bahwa untuk fans dari Persib nggak perlu ragu dengan kualitas di lini tengah ya. Karena Mark Locke di laga menghadapi Western Sydney Wanderers, gue ngelihat kayaknya ada sesuatu yang berbeda yang ditawarkan oleh Mark Anthony Locke dan ditambah lagi juga duetnya bersama dengan Lucho. Ini yang membuat Mark Locke jadi nyaman banget. Double pivot. Yes, double pivot yang memang sangat sangat berisi yang dimiliki Persib untuk musim ini. Saling mengisi sih lebih tepatnya karena kalau saya lihat Mark Locke itu kan di musim 2024-2025 kan tadi diplotnya oleh Mateo Kocian. Tapi Koyan nggak tampil perform saat itu dan akhirnya memaksa Adam Alis. Blessing in disguise-nya Adam Alis tampil luar biasa sepanjang musim akhirnya. Untungnya Adam Alis bisa lebih deep ya. Itu mainnya lebih deep loh. Lebih deep. Walaupun mungkin seorang Adam Alis juga sebenarnya butuh juga momentum lebih baik lagi saat itu. Tapi melihat di musim ini Lucho dengan segala pengalaman, segala kapasitas yang ia bawa dengan pengalaman pernah main di Perak selama 3 tahun. Ini Lucho adalah salah satu gelandang yang paling produktif di Liga Super Malaysia. Posisinya gelandang tengah. Tapi kalau tidak salah dalam 40 pertandingan tuh Lucho ada 2 digit golnya. Sebagai gelandang tengah kan ini sesuatu yang produktif dari seorang Lucho. Dan memang salah satu kelebihan Lucho adalah tendangan jarak jauh yang kemarin sempat beberapa kali keluar. Dan juga umpan-umpan direct. Umpan-umpan direct kan ini memang cara textbook permainannya Boyan Hodak ya. Gelandang tengah bisa distribusiin bola ke kanan, ke kiri dengan sangat akurat. Powernya terjaga. Apalagi punya sayap-sayap cepat seperti Berguinho, Etam, Febri Haryadi di babak kedua, Sadil Ramdhani di babak kedua. Ini kan jadi kerja dari seorang Mark Locke jadi nggak begitu berat. Jadi fokusnya Mark Locke nggak terpecah, nggak terbagi. Dibandingkan musim-musim sebelumnya. Yes, dan sementara itu untuk catatan ya, ini catatan untuk Boyan Hodak dan juga pastinya Persib. Karena kemarin juga sebetulnya ada beberapa kans yang dimiliki oleh Manila Tigers FC yang juga sangat-sangat berbahaya ya. Untungnya itu para pemain Gambia tuh. Semua tuh pemain. Gambia semua 7 pemain Gambia. Untung nggak ada kliniknya di sana di lini serang dari Manila Tigers FC. Peluang banyak banget ya. Peluang banyak banget di babak pertama ya. Di babak pertama. Bahkan yang menarik adalah golnya Manila Tigers hadir dari pemain berposisi sebagai center back. Center back, Dan
7 pemain Gambia, 1 Kamerun, 1 Nigeria. Ini pemain paketan dari benua Afrika semua nih, 9 pemain asing. Ini berasa Piala Afrika ya. Piala Afrika, Piala tapi Afrika. Gambia kan banyak banget. Ini kayak mini Gambia, tapi yang gua lihat memang Afrika All Star. Afrika. Ciri khas pemain Afrikanya masih keluar. Iya. Main fisikalnya keluar banget. Ya. Yes. Keras, kuat, strong. Oh itu ada yang tackle etam yang 2 kaki Iya, tuh. Itu keras. layak kartu merah sih itu. Keras banget Itu sih. kita undernya tuh layak kartu merah. Iya. Wasitnya tuh kemarin kan nggak ngeluarin kartu merah, tapi hujan kartu kuning. Iya, hujan kartu kuning. Iya, Nah, sementara untuk di sektor pertahanan, mungkin Dita juga ada pandangan tersendiri dengan adanya pemain-pemain baru di sana, iya. Matikardi, Julius Caesar, betul. Franz Putros, dan Yap, memang ada satu pemain lokal yang menurut gue ini udah mulai dewasa ya, yaitu Kakang. adalah Kakang. Ya. Ya. 4 pemain ini dari 2 pertandingan kompetitif yang sudah dilakoni Persib. Dari point of view lo seperti apa? Penilaian Dita? Iya, kalau bisa gua kasih ponten. Ponten. Lama banget bahasanya. Nilai bahwa Gen Z nggak tahu tuh ponten. betul. Nilainya sih 7,5 menuju 8 sih. Oke. Karena Progres kita lihat, ya. berprogres bener. Karena di pertandingan pertama lawan Semen Padang mereka mencatatkan clean sheet. Yes. Dengan duet pertahanan yang baru betul-betul mereka ditinggal Kuipers, mereka ditinggal Victor Igbonevo gitu Gustavo kan. França. Gustavo França. Jadi tapi tetap tidak shaky gitu. Mereka masih ya meskipun adalah beberapa kali chemistry yang belum Miskom ya. miskom karena itu wajar lah Oke. baru. Tapi kalau melihat mereka ini dikatakan baru terbentuk mungkin 1 bulan terakhir tidak terlihat. Iya. Karena memang ya duet tadi duet yang berpengalaman juga ditambah back sayapnya juga saling mengisi, terutama Kakang yang mulai dewasa wajar karena namanya Kakang. Kalau Adik kan dia lebih Betul, muda aduh, pasti. betul lagi. Kalau Kakang Akang ya, Iya. Akang ya. Kakang jadi lebih Akang ya. dewasa. Iya. Belum lagi skuadnya ini cukup dalam juga Iya, gitu. betul. Putros bisa diisi juga dengan Dewangga yang mungkin kemarin tidak bermain lawan Semen Padang juga tidak bermain karena baru menikah ya. Iya. Dewangga. Jadi mereka dibeli untuk ya tadi skuad depth-nya sangat baik sekali Persib Bandung terutama di lini belakang dan apalagi Boyan Hodak ini kan fokusnya memang bermain solid di belakang kemudian lakukan transisi ke depan dengan cepat gitu. Jadi ya pasti akan jadi fokusnya adalah memperbaiki lini belakangnya dan itu terbukti di 2 laga kompetitifnya. Yes, dan jangan lupa juga ya sebetulnya ada Teja Pakualam. Teja Pakualam yang kembali Teja lagi. Pakualam. Dan kiper Wales belum main loh. Iya, belum main. Sebenarnya Adam kan Zibek. Kiper Wales Adam Pazibek kemarin ketika lawan Semen Padang nggak bisa main karena Hukuman. alasan ini ya suspended ya di liga sebelumnya ketika main di Liga Wales dan terbawa sampai sekarang. Tapi dan kan terbawanya sebenarnya di Liga 1-nya, di Super di League Super League aja. tapi mungkin memang ketika melawan Semen Padang Match fitness kali. match fitness dan ternyata Teja Pakualam juga tampil cukup luar biasa. Ada 1 peluang pas Semen Padang serangan cepat yang harusnya bisa menjadi gol tapi bisa dipatahkan oleh Teja. Dan memang pengalamannya Teja Pakualam di bersama Persib ya terutama di kompetisi domestik juga cukup baik ya terutama di musim 2022-2023 tapi memang dan 2021-2022 itu 2 musim yang menurut saya prime-nya seorang Teja di Persib Bandung walaupun memang saat 2021-22 dan 2022-2023 belum bisa menghadirkan gelar juara buat Persib tapi secara individu Teja bisa menjawab keraguan dan memang kemarin ada beberapa peluang yang bisa dipatahkan oleh Teja, terutama di babak pertama kan. Ada 1 shooting ke pojok gawang, tapi Teja masih bisa melakukan 1 tip, 1 save yang menurut saya memang akhirnya ketika Adam Pazibek tidak bisa dimainkan, Teja bisa menggantikannya dengan baik. Walaupun kemarin tuh ada beberapa supporter Persib yang masih terlihat deg-degan dengan permainan Teja, tapi so far overall di akhir Teja bisa memberikan kenyamanan untuk lini pertahanan Persib walaupun harus kebobolan satu kali kan. Iya Teja ini mungkin bisa jadi hot take juga ya. Mungkin Teja kalau tidak terganggu sama cederanya, injury prone-nya. Teja one of the best setelah Kurnia Mega ya. Kita punya Kurnia Mega yang begitu monster gitu. Dan sekarang ada Teja Pakualam. Sayangnya dia terganggu sama kebugarannya. Ya dan calon juara itu kan biasanya punya 2 kiper yang memang bagus gitu. Yang kualitasnya sama baiknya. Ya mirip-mirip gitu. Dan Teja kasiannya adalah
hidup di masa ketika kiper-kiper sedang baik sehingga dia tidak jadi pilihan utama di timnas Indonesia. Betul. Iya. Karena masih hangat banget ya diingatan kita tuh Teja Pakualam pada saat dia di Semen Padang tuh. Yep. Wah itu Kalau saya sih Sriwijaya. Sriwijaya ya. Sriwijaya. Itu keren lah pokoknya Iya, Teja Pakualam keren dan banget. jadi salah satu penjaga gawang lokal yang sangat menjanjikan Yep. dan itu jadi keuntungan buat Persib juga sebagai tim besar yang siap buat menantang kembali gelar juara di musim ini. Dan tadi tengah udah, belakang kiper ya, sekarang kita ke depan karena memang depan ini jadi salah satu lini yang masih banyak timbul pertanyaan. Karena kehilangan DDS, kehilangan DDS Ciro. Itu tuh Tyron Delpinho. jadi kayak Bobotoh tuh sudah sangat menyayangi mereka. Dua gelar, Betul. 2 gelar dalam 2 musim beruntun gitu dan langsung ditinggal semuanya. Ya tentu saja ada kekhawatiran dari Bobotoh itu sendiri sih. Iya, walaupun ada satu regenerasi yang coba dibangun oleh tim manajemen Persib, kalau bicara kontrak kan urusannya udah bukan teknis di atas lapangan, tapi urusannya udah board semua kan. Mungkin melihat usia, walaupun ternyata di laga perdana Super League, Tyron, DDS dan juga Ciro tampil luar biasa bersama Malut United. Iya. Ciro bahkan sama DDS bisa cetak gol. Tyron seperti biasa sebagai seorang kreator ulung dan seperti ingin membuktikan bahwa kami bertiga plus Fransa belum habis. Tapi memang balik lagi ke Persib, mereka mungkin butuh regenerasi. Datanglah Ramon Tanke, datanglah William Barros, William Marsilio, Berguinho. Itu kan 4 pemain plus Sadil ya sebagai pemain yang sering bermain di luar negeri atau abroad dan akhirnya balik ke Indonesia. Memang itu satu statement yang coba dibangun oleh Persib bahwa siapapun yang mengenakan jersey kebanggaan warga Jabar yaitu Persib Bandung, mereka tetap sama aja karena juru masaknya ada di Boyan Hodak. Gue pakai jersey Persib. Nah, menggunakan jersey Persib berarti berkualitas ya. Iya, berkualitas sebagai supporternya. Iya, 13 tahun loh di Bandung. 13 tahun loh, sebagai informasi Dita 13 tahun di Bandung, gua nggak tahu selain kuliah ngapain aja. Iya, kerja dong, kerja. Ada kerjanya. Ada kuliah biasanya paling lama sengaja 5 tahun. Iya. Kalau gue sih menyoroti bagaimana Beckham Putra yang tumbuh semakin dewasa. Mungkin di samping Mark Locke yang memang bermain luar biasa dan memberikan keseimbangan dan juga ketenangan di lini tengah, Beckham kemarin menunjukkan salah satu performa baiknya gitu. Dengan beberapa kali dia memancing emosi lawan, memancing beberapa kali take ons-nya juga berbuah pelanggaran, meskipun memang PR-nya adalah harus masa ototnya harus digedein lagi karena memang kalau main di Asia sih selesai dia pasti akan dihajar gitu. Iya, strangeness-nya dari Beckham memang harus ditingkatkan kan bicara, tapi ini bisa menjadi satu advantage buat Beckham karena kecepatan, keuletan dan juga determinasi Beckham itu dalam tanda kutip tuh minta untuk dilanggar. Betul, memang ini menjadi tacticalnya juga kan dan Beckham juga membuktikan bahwa ini kan dia main di rumah sendiri. Dia kan lahir dan besar di Gede Bage, dekat dengan Gelora Bandung Lautan Api. Jadi ini benar-benar bukan cuman rumah, ini kampung halamannya Beckham Putra dan dia tahu persis bagaimana dia bermain begitu nyaman di rumah sendiri. Iya dan kalau misalkan dari Beckham terus habis juga Sadil, Febri Haryadi. Ini adalah 3 pemain lokal yang menurut gua memang mereka punya potensi yang luar biasa dan ini jadi kekuatan dari Persib untuk di sektor serang ya. Terutama Febri mungkin ini jadi musim revenge juga ya. Iya, Febri Haryadi. Febri Haryadi kan sejak musim 2023-2024 sampai 2024-2025 tuh main cuma 16 kali. Makanya ini mungkin jadi sedikit banget dan memang sempat cedera, apalagi di awal musim 2024-2025 cedera lutut. Itu berat, cedera lutut tuh cedera paling berat dari kambuhan lagi. Seorang pemain kambuhan, tapi Febri tuh nampaknya Boyan tuh masih penasaran dengan seorang Febri yang nampaknya nih pemain masih bisa meledak lagi, masih bisa eksplosif lagi dan ketika kemarin mencetak gol melawan Semen Padang itu seperti menunjukkan bahwa pilihan Boyan untuk tetap mempertahankan Febri itu nggak salah. Dan kemarin juga akhirnya ketika Berguinho harus tertatih-tatih di menit ke-50 dan digantikan Febri di menit ke-51. Febri saya catat punya 2-3 peluang, bahkan 2 shot on target yang seharusnya kalau Febri lebih tenang itu bisa menjadi gol bagi Febri. Tapi it's okay, itu bisa menjadi evaluasi untuk next game yang artinya apa? Febri lagi-lagi punya kemampuan, punya sparkling, punya potensi untuk
menjadi pembeda di babak kedua. Saya selalu mengatakan bahwa nampaknya akan ada role terbaru buat seorang Febri yang tidak hanya bermain sejak menit awal tapi bisa dimainkan sebagai seorang super sub, bermain sejak mungkin di second half. Dan itu terbukti. Mungkin kekuatan yang Febri saat ini kayaknya cocok nih buat main di second half dan memberikan kecepatannya dia ketika back lawan kondisi staminanya udah tidak sama lagi dibandingkan babak pertama. Yes, dan terakhir sih ini ya, William nih. William, ya dia cetak 2 gol. Yang U ya? William Barros. Ada W, ada William, ada William. Yang dimiliki oleh Persib. Dia mencetak gol lawan Semen Padang dan kemarin juga cetak gol lawan Mandala Tigers FC gitu. Tapi gua nggak tahu kenapa menyoroti Doi nih sebagai pemain asing yang dia harus bisa untuk keluar dari bayang-bayang DDS, ya bahkan juga untuk William Marsilio harus keluar dari bayang-bayang Tyron, ya dan ditambah lagi Ramon Tanque ini yang masih jadi tanda tanya apa kualitasnya. Harus cepat balik ke tim ya. Kalau bicara William Marsilio kan memang kita tahu di musim lalu bersama Arema FC juga sebenarnya tampil luar biasa ya. Paruh musim ya. Paruh musim hampir 20 pertandingan bahkan sebelum adanya satu masalah internal yang kita tahu lah. Kenapa tuh? Ya, ada satu masalah internal. Tapi William Marsilio sebenarnya sudah membuktikan di pre-season dia bisa menjadi seorang kreator sebagai suksesor dari Tyrone Del Pino. Tapi ketika masuk ke kompetisi resmi belum sama levelnya dengan ketika pre-season. Mungkin it's okay. Mungkin masih butuh adaptasi lagi. Tapi time will tell. Lagi-lagi William Marsilio pasti ketika mendapatkan peak-nya pasti akan menjadi seorang singa yang buat sekarang emang selebrasinya lah ya kayak singa ya, walaupun bermain di tim Maung ya. Tapi balik lagi seorang William Marsilio juga pastinya selain bisa memberikan asis magisnya, satu hal punya kemampuan pressing bola yang luar biasa. Itu bisa menjadi pembeda ketika satu tim sedang stuck ke lock, tendangan jarak jauhnya bisa menjadi pembeda. Dan kalau bicara lini depan 2 gol dalam 2 pertandingan it's okay sebagai seorang striker. Tapi secara overall William Barros masih harus ada perbaikan. Terutama dari segi efektivitas. Peluang ketika melawan Manila Tigers sebenarnya Barros atau William Barros ini cukup banyak, cukup terbuka. Tapi ketidaktendangan di depan mulut gawang lah yang menjadi penghalang untuk seorang William Barros tampil lebih maksimal dibandingkan laga melawan Manila itu sendiri. Oke, ini ada penilaian dari Dita kan karena memang Dita ini pengamat striker. Iya betul. Apalagi dia sering kali memang memberikan roasting kepada Hoylun ya, apalagi nanti Sesko, hati-hati Sesko bakal ada roasting dari Dita. Nah, ini sekarang William. Tadi sebelum mulai katanya lu punya penilaian khusus nih buat William. William dengan U. William Barros ini kan pemain Persib Bandung yang paling Bandung. Karena memang ada Barosnya di situ. Baros adalah salah satu tempat ya, wilayah di Cimahi. Ya, kalau misalnya kita keluar dari Pasir tuh ada Tol Baros. Tol Baros. Dan tadi Labib juga menyinggung bahwa butuh perbaikan. Benar, karena di Baros sendiri tuh sering dilewati oleh kontainer-kontainer sehingga banyak lubang gitu butuh perbaikan. Rusak jalannya. Ya, tapi terlepas dari itu semua, William Barros harus bisa keluar dari bayang-bayang DDS secepat mungkin. Dia harus keluar dari beban ekspektasi dan sebenarnya dia dari Liga Kuwait kan. Liga Kuwait pun memang mungkin tidak lebih baik dari Super League ya. Iya, 11-12 lah. 11-12. Jadi artinya punya kesempatan untuk cepat beradaptasi sehingga dia tidak lagi overthinking dengan beban pikiran dia harus menggantikan DDS. Sehingga gol demi gol itu diperlukan untuk memupuk kepercayaan dirinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi permainannya mirip-mirip dengan DDS. Dia menggunakan postur tubuhnya dan dia berani melakukan duel udara. Ini salah satu salah satu mungkin puzzle untuk Boyan Hodak juga bahwa ketika mereka bermain direct untuk memenangi second ball tentu saja mereka harus bisa punya pemantul. Nah, ini mungkin ada di William Barros. William sehingga Barros. Dia bisa memenangkan second ball dan memantulkan untuk entah itu ke Etam atau ke Berguinho. Iya, sudah terjawab ya pastinya ya untuk fans dari Persib. 2 gol itu semoga bisa menjadi boosting spirit untuk William Barros. Dan tadi juga sebetulnya Dita sudah memberikan pendekatan psikologis ya, karena memang kan William Barros pasti ada kalanya overthinking ya. Yang penting jangan overwhelm ya untuk William Barros. Intinya 2 gol, ini 2 gol udah jadi jawaban ini sebetulnya untuk fans dari Persib. Kita tinggal nunggu lagi gol-gol lainnya. Pastinya. Ya, apalagi dengan kemenangan dari Mandala Tigers FC
Persib akan balik lagi ke Super League dan menghadapi Persijap Jepara. Wow, Akhirnya ya bisa nonton Persijap ya. Iya. Udah lama banget itu Udah ya. lama banget. Ini terakhir kali Persijap ketemu Persib itu di zaman Super League masih namanya. Super League. 11 tahun yang lalu berarti. Wow. Gelora 2014. Bumi Kartini ya? GBK, Gelora Bumi Kartini. Persijap kan, kalau Persija GBK-nya Gelora Bung Karno. Ya. Kalau Persijap GBK-nya Gelora Bumi Kartini. Dulu Yes. namanya apa? Eh, Stadionnya dulu? aduh, gua lupa lagi nama Enggak, stadion. lu pasti inget sih Bib sebetulnya harus Bib. tahu. Lu pasti inget Bib. Harus tahu nama Iya. mantan pemain Persijap. Persijap. Kamal Junaidi. Kamal Junaidi. Kamal Junaidi ini adalah striker Persijap, Nah. bukan legenda ya. Di satu final daerah waktu itu masih Liga Daerah di tahun 1970 sekian. Yang meninggal di Gokil. tengah lapangan. Ya, Yes. betul itu dia Kamal Junaidi. Gue mancing aja supaya lu Iya, bersinar, iya, Bib. Itu. Bersinar, Bib. Kita Iya. mah Robin aja, Robin. Iya. Batman-nya lu emang. Tetep, Bib. Iya. Iya, Justru tahun tuh lo ini, ada gibah bola karena lu, Bib. Iya, Nggak ada. Tahun lo ini, Bib. Lanjut, Tahun lanjut. Iya. Oke. Terus habis itu pemain asing terakhir yang dari Thailand di Persijap sama Bib. Python Diapa. Nah, itu. Itu tuh lama banget tuh. Iya. Iya. Bupatinya Jepara siapa? Bupatinya Pati saya tahu. Di Jepara ada Bupatinya Pati. Lagi rame Pak Sadewo. Iya. Kalau gue kenalnya Gautama Sindu. Kalau dari Gautama. Jepara. Gautama tuh harus di Itu parah. Itu Parah. marquee player tuh. Marquee player. Lanjut. Oke lanjut, Persijap. Tapi ini kan tentunya menjadi tantangan berikutnya ya untuk Iya. Persib. Karena Persib akan melakukan matchday kedua dan ditambah lagi juga laga away. Yes. Menghadapi Persijap yang gua yakin banget dengan pelatih Portugal yang saat ini menangani Persijap. Iya. Punya satu modal positif juga Persijap ya untuk menghadapi Persib. Mereka berhasil mendapatkan poin ketika Away. melawat ke markas dari PSM Iya. Makassar. Mario Drama Lemos. juga ya itu Iya, ya. Drama. Drama. Terakhir. Menit-menit terakhir itu. Gila. Franka ya yang nyetak gol ya. Fransa ya. Tapi gue lihat memang ketika Mario Lemos didatangkan oleh Mario Lemos Iya, dari Portugal. Iya, Oh. bukan Tadi kan bukan dia Timor Leste. itu bukan. Timor Leste bukan sih? Suaminya Timor Kade Leste. kan? Iya, bukan. Bukan, oke. Itu era Ramos. Iya, Ini Raul, Ya, oke. Coach Lemos juga memang berarti artinya Coach Lemos punya beban berat juga. 11 tahun hampir Persijap tidak bermain di kasta teratas Ya. Liga Indonesia. Sebagai informasi bahkan di tahun 2019 saya masih menonton Persijap Wah, final Liga 3. Yang artinya Masih di Liga 3. Liga sempat 3. turun sejauh itu dari Liga Super ke Liga 2 terus ke Liga 3, di Liga 3 akhirnya promosi lama di Liga 2. Ya. Awal saya meniti karir sebagai sportcaster saya juga udah ngeliat Persijap tuh Liga 3, Liga 2 dan akhirnya sekarang di Liga 1 luar biasa, satu proses yang luar biasa dan sekarang tangan dingin dari Mario Lemos langsung ketika kemarin ada satu prediksi mengatakan PSM Persijap gimana? Kayak Persijap bakal keteteran karena belum terbiasa untuk perjalanan jauh ke stadion dari PSM Iya. di Itu stadion prediksi BJ lo kemarin ya. Iya, BJ Habibie kan cukup jauh ya. Iya. Takutnya Persijap ada satu adaptasi Jet lag. jet lag juga 8 jam perjalanan di udara 4 jam di darat Darat, 4 jam dan ternyata semua sirna ketika ada gol dari Fransa di menit-menit terakhir yang menyelamatkan muka Laskar Kalinyamat yang menurut gua memang Laskar Kalinyamat ini punya sejarah cukup panjang di Liga Indonesia terutama di top tier sebagai tim kuda hitam. Nah, ketika mereka masuk lagi ke Liga 1, semua orang yang pernah menonton Persijap di masa lalu pasti menganggap tim ini bakal jadi kuda hitam lagi. Ya. Dan terbukti PSM yang kita tahu adalah salah satu tim tertua di Ya. Liga Indonesia dan salah satu tim besar kewalahan walaupun saat itu PSM hanya diperkuat 2 pemain asing ya karena satu masalah Ya. PSM belum bisa memainkan Belum full tim pemain-pemain PSM kemarin. asing baru mereka hanya baru memainkan Aloisio dan juga Victor Luis dan memang tapi terlepas dari itu PSM harusnya tetap menjadi PSM apalagi main di BJ Habibie didukung ribuan maxman, ribuan supporternya ya. Dengan aparel barunya. Iya, aparel baru yang Baru. sangat ciamik. Waduh, mancanegara apa Mancanegara. Internasional. Yes. Tapi Persijap ya satu poin yang menurut saya akan menjadi ini nih menurut saya menjadi motivasi tambahan Kenapa nih? buat Persijap lebih berprestasi lagi. Apalagi kemarin supporternya juga kayak Gautama saya bilang, yakin nggak lawan Persib Bandung? Ketemu di acara off air, siap aja kita akan memberikan kejutan buat Persib Bandung di Wah. GBK. Ulang tahun. Kejutan. Ya, surprise. Surprise. Tetap surprise. Surprise. Jeng, 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 jeng. Ada royalti. Oh iya. Ya, sedikit menambahkan bahwa kembalinya Persijap adalah ya tadi dahaga masyarakat Jepara tentunya.
bahwa mereka ingin sekali Jepara bukan kota furnitur saja. Iya, lagi. Ya, bukan Kota Pantura. Betul, bukan soal Karimun Jawa saja, tapi ini juga soal sepak bola, bahwa Persijap Jepara tidak ingin menjadi klub yoyo yang turun naik saja untuk dari promosi ke divisi 1 terus divisi utama terus turun lagi divisi 2. Mereka tidak mau numpang lewat saja, dan ini terbukti bahwa 2 laga awal mereka langsung menemui 2 calon juara. Ya kan, PS Dua tim Makassar. kuat lah. 2 tim kuat ya. PS Makassar dan juara bertahan Persib Bandung. Tapi yang kita lihat mental bertandingnya di pertandingan pertama mereka nggak kalah kalah aura ya. Mereka nggak tertunduk, tidak kalah sebelum bertanding, sehingga sampai peluit akhir dibunyikan mereka masih bisa mencetak 1 gol dan menyeimbangkan keadaan di kandang lawan gitu, di rumahnya PSM. Tapi di Persib ini bukan tidak mungkin juga mereka akan melakukan kejutan yang besar. Tentu saja yang akan mereka lakukan dan realistisnya mereka akan bermain menunggu, bertahan, dan akan melakukan counter seperti yang mereka lakukan di Makassar. Tapi yang mereka lakukan di Makassar juga di babak kedua terutama, mereka tidak cuman menunggu saja, mereka berani untuk keluar menyerang, bukan tipikal tim promosi. Nah, ini yang mungkin akan dilakukan oleh Raul Lemos tadi, Mario Lemos ya, untuk membangkitkan spirit anak-anak asuhannya agar tidak kalah sebelum bertanding. Oke, kan karena memang boosting spiritnya udah mereka dapatkan di saat mereka berhasil mendapatkan poin di Makassar dari PSM. Dan ditambah lagi juga sebetulnya pelatih dari Persijap ya, Mario Lemos, dia juga, ya gue takut salah lagi Raul Lemos gitu. Mario Lemos dia juga bukan pelatih yang sebetulnya B aja gitu loh sebetulnya dengan portofolio yang dia punya, dan ditambah lagi juga dengan pemain-pemain asing yang direkrut ya. Ada 9 pemain asing. 9 pemain asing untuk terutama dan tetap mempertahankan salah satu goal getter musim lalu, Rosalvo. Iya, betul. Dan itulah yang pastinya memang menjadi backbone ya untuk Persijap Jepara agar bisa berbicara banyak di Super League 2025-2026. Ya, kalau bicara pemain asing tadi Jam sudah nyinggung, lumayan menarik ya. Mereka tuh sebenarnya yang saya sayangkan mereka harus kehilangan Ramazoda yang menjadi skipper tim Persijap Jepara di Liga 2 musim 2024-2025 yang menyeberang ke PSM Yogyakarta. Tapi kedatangan dari Douglas, terus mempertahankan Rosalvo, terus datangnya Fransa. Wahyudi Hamisi yang datang dari PSS Sleman. Ini tukang jegal. Breaker sejati. Tugasnya cuma jagain pemain lawan doang. Jumadi Abdi. Ya kan Jumadi Abdi gitu. Rest in peace. Tapi memang terlepas dari itu semua, banyak pemain-pemain baru yang memang sangat dibutuhkan oleh Mario Lemos. Pemain yang sudah paham kultur sepak bola di Indonesia, pemain yang sudah, apalagi infonya juga akan tetap mempertahankan Zulham Zamrun ya. Tapi memang kita akan melihat bagaimana Persijap sejauh ini dengan kombinasi pemain lama dan pemain baru, terutama pemain asing yang musim lalu hanya 3, tapi musim ini mereka bisa merekrut 9 pemain asing, bahkan kipernya pun dibawa dari Portugal langsung oleh coach Lemos, yang artinya Dosesa katanya ya. Bukan. Rui Patricio. Diogo Costa. Aduh. Vitor Baya udah pensiun ya. Aduh, nyari lagi nih kan, repot juga. Iya, gue juga lagi. Susah lagi nih, kiper Portugal kan itu doang. Lama ya. Terus habis itu lanjut ya. Kita lihat memang, tapi yang saya lihat adalah pemain-pemain lama mereka, pemain mudanya masih dipertahankan. Saya lihat seperti Prince Kalon, terus di belakang ada Yusron ya. Terus juga yang ini satu pemain yang ketika saya pertama kali siaran dan saya udah lihat dan tetap masih menjadi salah satu pemain pembedanya Persijap, Indra Arya. Ini pemain sayap, pemain muda, usianya masih 22 tahun tapi sudah berada di Persijap dari umur 19 tahun. Ini pemain yang setia bersama Persijap Jepara, nampaknya putra daerah dan sepertinya akan mendapatkan minute play. Ketika melawan PSM dia langsung ditampilkan. Artinya apa? Coach Mario Lemos walaupun pemain ini sudah membawa Persijap dari Liga 2 dan pemain ini masih tampil luar biasa, masih artinya berprogres, berproses, dan ini bisa menjadi kartu as atau kartu truf dari Laskar Kaliamat untuk melawan Maung Bandung, Indra Arya. Oke, nah langsung aja kalau begitu ini untuk Persib
pertemuan pertama kalinya juga pastinya buat Boyan Hodak. Yap. Ketemu dengan Mario Lemos. Dan ditambah lagi juga ini sudah cukup lama. Persib ini nggak ketemu dengan Persijap, tapi Persijap juga dengan kekuatan yang anyar di Super League 2025-2026. Prediksi ya, ini untuk dari permainan nanti yang akan seperti apa. Gambaran gambaran besar dari point of view. Dita dulu nih. Dita dulu nggak apa-apa. Boleh. Oke, Dit. Ayo, Dit. Gue melihat bahwa Persijap akan tentu saja tidak akan semata-mata bertahan, apalagi mereka bermain di GBK di rumah sendiri. Dan Persijap ya yang kita lihat di pertandingan melawan PSM, mereka punya daya ledak yang ternyata tidak seperti tim yang baru promosi. Nah ini yang mungkin akan dilakukan oleh Mario Lemos juga, bahwa mereka akan keluar menyerang, bahkan mereka bisa membahayakan ketidakpaduan back Persib yang mungkin baru bergabung gitu kan, maksudnya baru disatukan. Butuh chemistry gitu. lah, butuh chemistry gitu. Persib itu. Dan kalau gue melihat pertandingan terakhir Persib Bandung kemarin, mungkin mereka akan cukup kesulitan menghadapi Persijap. Skor imbang adalah skor yang cukup fair untuk kedua kesebelasan kalau menurut gua. Skor imbang ya, berarti itu hasil imbang pertama juga tentunya buat Persib ya. Oke. Kalau gua lihat sih memang Labib. Balik lagi Persib yang kita tahu ngebongkar hampir 40% mungkin komposisi timnya. Butuh waktu mereka untuk nge-build up tim ini lagi. Apalagi ini masih pekan kedua. Biasanya pekan kedua ini tim-tim belum panas ya, belum tune in. Walaupun Persib diuntungkan dengan kesempatan untuk meramu timnya ketika melawan Manila Digers. Tapi balik lagi Persijap juga pastinya punya kekuatan tambahan dengan kehadiran Banaspati, supporter fanatis. Banaspati. Dan juga Jetman. Ada dua berarti? Ada dua. Jetman dan juga Banaspati ini dua kubu supporter yang sangat loyal mendukung Persijap dari Liga 3, Liga 2, sekarang di Liga 1. Dan pastinya kemungkinan sold out pertandingan pasti melawan. Pasti Full itu. Full house. Melawan Persib Bandung. Juara bertahan. Pasti semangatnya Persijap juga seperti ingin membuktikan bahwa kita bukan tim promosi biasa. Kita bisa memberikan suatu obstacle buat sang juara bertahan. Mungkin saya juga sepakat dengan Dita, mungkin akan ada hasil draw, tapi detail kecil, kesalahan kecil akan menjadi pembeda. Baik itu ketika mungkin Persijap yang melakukan kesalahan atau Persib yang akan melakukan kesalahan akan dihukum dengan satu kekalahan. Kesalahan dihukum dengan kekalahan. Itu mahal banget itu kalimatnya ya. Puisi. Iya. Anak sastra nggak bohong, bos. Diksinya dapat banget ya. Khalil Gibran bisa aja, Khalil Gibran. Saya Gibrannya doang kayak ini, Pak. Wow. Nggak sabar pastinya untuk kita menantikan bersama-sama ya matchday kedua dari Super League 2025-2026 Persijap Jepara menghadapi Persib. Jadi tadi Dita imbang ya. Labib pun juga tentunya sama, tapi kalau ada kesalahan itu bisa beruntung dengan kekalahan. Nah sekarang kita langsung aja kita main games ya. Ini adalah games yang juga seru sekali. Serupa dengan prediksi, tapi tantangannya yang akan kita berikan kepada Dita dan juga Labib adalah mereka harus memberikan prediksi gila ya. Jadi misal nih prediksinya tadi kan imbang, tapi ini lebih in-depth lagi, lebih detail lagi. Siapa yang nyetak gol, terus habis itu skornya berapa, terus mungkin ada kartu kuning atau kartu merah kah dari 2 kali 45 menit, seperti itu ya. Jadi kita langsung aja mulai. Siapa dulu yang akan memulai games prediksi gila? Karena hadiahnya 500.000 dipotong pala ya. Enggak dong ya. Bisa aja nih game quiz, game master. Bisa aja nih MC. Labib. Gimana? Silakan. Gue dulu. Oh, bikin storytelling ya? Iya, storytelling. Gua akan prediksi gila lo. Prediksi gila gua Persijap main 4-3-3, Persib dengan 4-2-3-1. Persijap coba nyerang terus tapi defense counternya Persib sebagai biasa menjadi andalan. Di menit ke-15 Beckham melakukan satu crossing. Sudah disambut oleh tandukan dari William Barros yang menghujam gawang dari Laskar Kalinyamat. 1-0. Bisa kayak gitu? Bisa. Tapi Persijap yang didukung langsung Banaspati dan Jetman nampaknya tidak mau diam. Coba merespon. Di menit ke-30 ada satu
serangan dari sisi kanan yang dipimpin oleh Indra Arya. Yang memindahkan bola satu switch ball ke kiri. Ada ainya. Di mana di situ sudah menunggu Carlos França yang melakukan satu cutting inside, diakhiri satu pressing ke kiri gawang dari Teja Pakualam. Satu sama. Dan akhirnya pertandingan di half time harus berakhir dengan skor 1-1. Half time. Nah, full time-nya Masih tetap 1-1. Full time-nya ternyata kedua tim bermain stagnan di lini tengah. Stagnan. Duel terlalu banyak overload di lini tengah dan tidak banyak peluang emas atau open chance yang terbuka. Ya hanya ada shoot-shoot dari luar kotak penalti yang tidak begitu maksimal dari kedua tim, baik Persijap dan Persib. Nampaknya skor masih sama, 1-1 mengakhiri jalannya pertandingan. Oke, selamat Anda lulus casting ya. Keren. Udah kan? Komentator. Oke, next Dita. Waduh, agak susah ya ini. Kalau sering play by play mah easy dit. Ya, diawali dengan Rosalvo yang bangun pagi pukul. Ya enggak, itu kejauhan. Kejauhan. Mainnya jam 7 malam gimana? Sorry. Katanya harus ini. Kejauhan, main jam 7 malam. Naratif gitu. Main jam 7 malam. Iya. Ya dia bangun dulu sarapan nggak boleh. Kejauhan. Oke. Kejauhan. Ya, laga diawali dengan gerimis mengundang. Yes. Gerimis tipis. Ya, Gerimis tipis. Diawali dengan Malam itu cerita apa itu? Diawali dengan gerimis dan pembacaan puisi. Ya enggak ada. Oke, langsung saja di babak pertama Persib tampil cukup menyerang di mana William membuang peluang emas one on one dengan kiper. Ya sayang tendangannya masih menyamping di samping kanan gawang karena memang ada deflect dari kaki kiper Persijap, seperti halnya Iker Casillas yang membelokkan tendangan Arjen Robben di final Piala Dunia 2010. Oke, dan saat itu juga langsung corner diambil dan tandukan dari Julio Cesar melambung tinggi ke angkasa. Skor 0-0 berakhir di babak pertama. Oke, itu peluang emasnya Persib tuh. Iya, itu peluang emas Persib karena memang Persijap tidak mengambil inisiasi penyerangan. Di babak kedua Persijap mulai keluar ke Karimun Jawa. Kejauhan. Besok boleh. Besok kalau menang dapat bonus. Udah bikinnya liburan. Masih ada babak kedua. Sorry. Di babak kedua Persijap mulai mengambil inisiasi penyerangan. Di mana? Nah, ini namanya takut salah saya. Dikomandoi oleh Alexis Nahuel Gomez. Iya, pemain dari Argentina yang coba mengacak-acak dan masuk ke final third dari Persib Bandung dan berhasil menemui Rosalvo. Sehingga Rosalvo melakukan pressing ke kanan Teja Pakualam dan skor 1-0 untuk Persib Bandung. Persijap. Di menit berapa nih? Di menit ke 63. Wow. 63. Asal nembak aja tuh. 63. Dan mundur ke menit keempat loh, nggak bisa ya kalau mundur. Maju. Maju. Habis 63. Habis itu kemudian Mark Locke menyemangati sebagai kapten. Biasa. Ayo semangat, come on, vamos. Masih ada waktu Dan di menit Persib Bandung di menit 75 melakukan all out attack di mana mereka memasukkan Adam Alis, kemudian juga Sadil Ramdhani dan juga Febri Haryadi. Dan itulah yang membuat serangan Persib menjadi lebih hidup dari sisi sayap dan akhirnya crossing dari Febri Haryadi menemui William. Tapi William tidak bisa menemui orang tuanya. Bukan. Tidak menemui sasaran. Gawang. Karena sundulannya masih melambung lagi. Dan di menit 85 akhirnya bisa menemui memecahkan kebuntuan melalui tendangan jarak jauh dari Mark Locke. Harus kapten yang menyelesaikan pertandingan dengan baik. Skor 1-1 bertahan hingga babak selesai. Luar biasa ini. Panjang. Dua pundit kita ya menyatukan seni ya dengan prediksi bola gitu. Luar biasa.
imajinasi itu yang Iya, berbicara iya, tuh, imajinasi imajinasi. itu. Kalau mahal imaginary kan Beda itu Ernest. film itu. PH itu, PH. Berarti memang kalau dari Labib dan juga Dita sudah jelas ya, imbang ya. Iya. Persijap menghadapi Persib, tapi ini tidak menutup kemungkinan juga apapun bisa terjadi ya Betul. di matchday kedua karena Super League seharusnya udah mulai meningkat. Jadi setiap Gas. pertandingannya banyak pertandingan-pertandingan yang seru ya. Seperti di pekan perdana yang banyak Pertandingan mahal. pertandingan-pertandingan yang ternyata surprising banget, banyak Iya. pemain yang tampil luar biasa, tampil yang sangat hebat, outstanding, dan itu yang dibutuhkan oleh Super League di musim ini. Aku sedih Dewa United kalah ya. Tapi lawannya Malut United tampil Iya. lebih Aduh, garang aku- lagi. Tapi memang tapi itulah bisa pertandingan. bounce back nanti Dewa Iya. United bisa bounce back pasti. Tapi bicara Dewa United, ya itulah pertandingan. Nanti saja. Nanti aja. Ini kan Oh, Persib Bandung. iya. Iya, oke. Ya, kalau begitu terima kasih banyak untuk Labib Aduh. dan juga Dita. Ya, luar biasa. Ini Gibah Bola. Yes. Sajian baru yang lebih fresh dan semoga ini kita terus bisa stripping ya. Ya dengar-dengar sih bertiga ini mau dipatenkan formasinya. Iya, katanya. iya, iya. Katanya sih dengar-dengar aja. Tiga di depan nih. Iya, ini Sadil Tridente. Ramdhani. Iya. Ini William. Terence Puhiri. Oh, dan Wiri saya. Iya. Oke. Saya Alano. Oh, Beda-beda tim ya. Sadil Ramdhani, Terence Puhiri, kenapa kemana-mana? Ya jagoan. iya. Oh, dari Liga 2 kan. Saya Iya, Liga 2 iya. soalnya representatif Liga 2. Ya intinya di Gibah Bola kita bukan hanya sekedar gibah tapi juga pastinya membahas fakta-fakta di balik laga, apalagi juga ini untuk pecinta sepak bola Indonesia yang Pasti. makin tambah tahun makin banyak ya. Dan harus disuguhkan berita-berita yang berisi daging semua nih. Wih. Kolesterol, Bin. Gak apa-apa. Oke, terima kasih untuk Nonem Coffee. Ya, ini enak sekali Nonem itu Coffee. dia. Wah, habis nih, enak banget kopinya. Iya, gitu. betul. Dan terima kasih untuk tanaman. Ya. Iya. Ini tanaman untuk go green ya sebetulnya. Oh, Temper glass. Temper Glass, terima Temper kasih. glass ada, Temper Temper Glass, glass. terima kasih. Jadi kita menunggu juga untuk support ya UMKM atau apapun itu kita Oh. tunggu di sini. Pastinya. Oke. Jadi kalau begitu untuk Sobat Gibah jangan lupa untuk kasih like, comments dan juga subscribe dan share ya konten ini kalau kamu senang atau mungkin juga ada opini-opini yang ingin kamu sampaikan juga nggak apa-apa atau mau ngerosting Dita nggak apa-apa juga atau mau ngerosting Labib nggak apa-apa. Udah sering saya di roasting. Aman. Aman. Nanti kita ketemu lagi di Gibah Bola episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Gibah Bola. See you. See you. Ah.